Halo teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Wulandri Febriani dari program studi S1 Teknologi Informasi dari mahasiswi semester pertama. Di sini kita akan memasuki mata kuliah tentang algoritma pemrograman pada pertemuan yang kedua. Langsung saja kita masuk dalam materinya. Jadi untuk materi pada hari ini yang berjudul yaitu flowchart, pseudocode, dan contoh penggunaan dalam bahasa Python. Di sini dapat teman-teman lihat semua pengertian dari flowchart, yaitu flowchart atau bagan alur adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Jadi setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart juga berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program, di sini akan lebih jelas, lebih ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Nah, di sini ada simbol-simbol dari flowchart itu sendiri, dapat teman-teman lihat yang tandanya seperti ini, yaitu dinamakan dengan flow direction symbol. Yang seperti ini ada terminator simbol, yang seperti ini ada konektor simbol. Di sini juga ada dua yang dinamakan dengan konektor simbol, tapi di sini simbolnya digunakan untuk penyambungan proses dalam lembar atau halaman yang sama, sedangkan yang ini penyambungan proses atau pada lembar halaman yang berbeda. Jadi ini untuk penggunaan halaman yang sama, yang di bawah seperti tanda panah seperti ini itu untuk halaman yang berbeda. Selanjutnya ada processing simbol, ada simbol manual operation, ada simbol decation, ada simbol input dan output, ada simbol manual input, ada simbol preparation, ada simbol predefined process, ada simbol display, ada simbol disk and online strong, ada simbol magnetic tape unit, ada simbol punch card, ada simbol dokumen. Di sini dapat teman-teman lihat sendiri pengertiannya. Selanjutnya kita masuk dalam contoh flowchart menghitung luas segitiga. Teman-teman dapat lihat ada contoh yang saya berikan di sini, flowchart tentang menghitung luas segitiga. Pertama-tama, tidak lupa itu kita masukkan start. Yang kedua, kita masukkan luas, alas, dan tinggi. Yang ketiga, kita inputkan berapa alas dan tinggi itu, lalu kita hitung luas segitiga. Setelah itu, kita akan mendapatkan luas segitiga itu sendiri dan selesai. Selanjutnya kita masuk dalam materi pseudocode. Sebelum itu kita akan membacakan pengertian dari pseudocode itu sendiri, yaitu deskripsi dari algoritma pemrograman, sebuah yang menggunakan konvensi struktural dari satu bahasa pemrograman dan dapat ditunjukkan agar dapat dibaca oleh manusia dan bukan oleh mesin, jadi dapat dibaca oleh manusia bukan mesin. Adapun di sini tujuan penggunaan dari pseudocode itu sendiri, yang pertama agar lebih mudah dibaca oleh pengguna atau manusia, yang ketiga mudah dipahami oleh pengguna, dan yang selanjutnya ada lebih mudah dalam menuangkan ide atau hasil penelitian. Di sini saya sudah berikan contoh dari pseudocode. Di sini ada contoh pseudocode atau cara menghitung luas persegi panjang. Jadi di sini ada P yaitu panjang, ada L yaitu luas, dan ini L itu lebar, dan yang LS ini adalah luas. Jadi caranya yaitu ada wide, masukkan panjang, terus nanti pasti akan menampilkan readline, dan selanjutnya wide, masukkan lebar dan readline, lalu nanti hasil dari luas itu yaitu dengan mengalikan panjang kali lebar. Jadi nanti akan menghasilkan dari luas itu sendiri. Selanjutnya, jika panjang dan lebarnya sudah diketahui, maka algoritma dan pseudocode dapat ditulis dengan input dalam kurung panjang, masukkan lebar juga, lalu luas seperti yang sudah saya bilang tadi, panjang dikalikan dengan lebar,
dan outputnya nanti akan menghasilkan luas. Selanjutnya kita masuk dalam materi Python. Python itu sendiri adalah salah satu bahasa pemrograman yang dapat melakukan eksekusi sejumlah instruksi multiguna secara langsung atau disebut dengan interpretatif. Dan dengan metode orientasi objek, Python adalah bahasa pemrograman yang paling mudah dipahami. Python dibuat oleh programmer Belanda yang bernama Guido van Rossum. Baiklah teman-teman, di sini ada algoritma menghitung kecepatan. Di sini ada juga contoh dari flowchart-nya itu sendiri. Algoritma di sini ada algoritmanya, ada deklarasi variabel. Kecepatan itu dilambangkan dengan V, jarak dilambangkan dengan S, dan waktu dilambangkan dengan T. Nanti input jarak dimasukkan S-nya berapa dan input waktu dimasukkan T-nya berapa. Jadi hitung kecepatan itu dilambangkan dengan V atau volume. Jadi rumusnya ada V sama dengan S dibagikan dengan T. Jadi nanti jarak dibagikan dengan waktu nanti akan output atau menghasilkan hasil dari kecepatan. Di sini saya ada buat sebuah soal atau cara menghitung kecepatan menggunakan Python. Sudah saya buat, langsung saja kita coba gunakan. Nah, jadi teman-teman tadi sudah saya buat dalam sebuah Python menggunakan contoh soal yang ada di sini. Jadi kita tinggal masukkan saja dalam Python, asalkan teman-teman ada menginstal aplikasi Python di dalam laptopnya masing-masing. Jadi setelah kita menemukan atau membuat sebuah rumus seperti ini, tinggal kita masukkan saja ke dalam Python, langsung bisa diproses oleh Python. Tadi menghasilkan 4,0 hasilnya. Jadi teman-teman, di sini saya mengucapkan terima kasih. Sekian penjelasan materi dari saya pada pertemuan kita yang kedua dalam algoritma pemrograman. Saya mohon maaf jika ada salah kata. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya. Salam sehat untuk kita semua. Terima kasih.